Selamat pagi Bapak Ibu penguji yang terhormat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti proses rekrutmen magang ini. Perkenalkan saya Dani. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan penggunaan sistem saya yang mencakup 4 proses ini ya, mulai dari proses pembuatan tugas oleh atasan tim. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke aplikasinya. Kita masuknya ke localhost 8000/admin ya. Nah, ini kita login sebagai admin. Ini passwordnya bisa di reveal. Dan kita masuk. Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya saya menggunakan Filament. Sebelumnya saya biasa menggunakan Laravel dan React.js. Jadi mohon maaf jika eh, masih ada banyak kesalahan lah. Nah, kemudian kita sudah masuk sebagai manager. Kita akan membuat proyek terlebih dahulu. Nah, kita buat proyek di sini. Saya sudah buat 3 proyek ya. Jadi nggak apa-apa, kita bikin lagi. Tuh. Entah mengapa filament ini terasa agak berat gitu. Loadingnya itu lumayan lama. Misal kita bikin proyek aplikasi laundry. Misalnya seperti ini. Bisa kita save sekarang. Tanggal selesainya bisa kita isi nanti ketika proyeknya sudah selesai. Nah, kemudian kita bisa menambahkan anggota proyek di sini. Nah, kita bisa pilih, misal saya sebagai manajer, saya mengassign saya sendiri. Ini sebagai PM. Nah, ini untuk peran ini itu ada suggestion, tapi ini tidak wajib. Kita bisa ketik misal project manager, ini juga boleh. Jadi untuk perannya sendiri ini tidak tertaut ke tabel manapun nih. Maksudnya tidak berelasi. Oke, kemudian kita bisa menambahkan satu anggota lagi karena ini sebagai developer. Kemudian kita buat. Saya sempat baca-baca di dokumentasinya Filament, katanya bisa dibikin agak cepat gitu. Namun dianjurkan di environment production. Nah, saya takutnya kalau saya melakukan cara itu, nanti codingan saya tercompile gitu. Nah, ini untuk proyeknya sudah jadi. Kita bisa dulu.
sudah masuk ya. Kemudian kita lanjut menambahkan tugas. Nah, sini sudah ada beberapa tugas, kita tambahkan. Dan yang muncul di sini adalah data yang dimiliki oleh manajer. Maksudnya hanya tugas-tugas yang ada di proyek yang diikuti oleh manajer ini yang akan tampil. Seperti itu. Kemudian tadi aplikasinya Laundry. Nah, ini menunggunya cukup lama. Nah, akan muncul anggota yang sudah kita daftarkan tadi ke projectnya. Kita assign ke anggota kita, ke developernya. Misal develop modul Angular. Si RUD. Kita assign ke to-do. Kemudian tingkatnya kita tetapkan. Misal tanggal 2 kita buat. Mohon ditunggu sebentar. Nah, kita telah berhasil dibuat. Nah, kemudian kita bisa coba pakai browser lain. Ini sebelumnya saya login sebagai super admin. Ada departemennya yang tidak ada di role lain. Kita keluar dulu dan login sebagai staff. Jadi di sini role-nya itu ada 3 ya. Super admin yang punya akses ke semuanya. Kemudian manager yang punya akses ke project dan tugas. Kemudian staff yang hanya punya akses ke tugas mereka saja. Seperti itu. Sini jika pakai feeder yang sudah saya siapkan, nanti passwordnya sama semua, rahasia 123. Ditunggu. Nah, nanti akan muncul di tugas ini. Nah, untuk staff yang muncul di tabel tugas itu hanya tugas yang diassign ke mereka saja. Jadi tidak ada nama orang lain di sini. Ini sudah masuk ya tadi. Tugas laundry. Kita bisa lihat detailnya di sini, deskripsinya maksudnya. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita bisa ubah. Nah, selain status tidak ada lagi yang bisa diubah. Kita pindahkan ke in progress. Simpan.
Oke, data berhasil disimpan. Statusnya sudah berubah menjadi progres. Kemudian tadi, bentar, ngerjain tugas, alur perubahan tugas, dan oke. Oke, sudah berubah menjadi in progress. Lalu misal ini sudah dikerjakan, bisa kita ubah lagi. Sambil kita cek ya di sini. Harusnya sudah berubah juga. Nah, sudah berubah di tampilan manajer. Nah, kemudian misal sudah selesai ini tugasnya, kita bisa ubah statusnya ke done. Kemudian kita simpan. Oke. Sudah selesai, berhasil disimpan. Oke. Dan nanti statusnya akan berubah menjadi hijau, yang artinya selesai. Nah, ini di user sudah berubah tampilannya. Kemudian di manajer juga sudah berubah, sudah selesai. Kemudian untuk laporan tugas, oh ya, ngomong-ngomong di sini kita bisa filter. Kita bisa filter by project dan juga uh, ditugaskan ke siapa saja gitu. Ini untuk manajer ya. Nah, dan project yang muncul di sini ini hanya project yang diikutin oleh manajer. Itu juga dengan anggotanya. Oke, kemudian kita ke laporan. Nah, di sini akan tampil laporan tugas rangkumannya, lebih tepatnya. Jadi dari setiap project yang mengerjakan siapa saja, kemudian to-do-nya ada berapa, in progress-nya ada berapa, dan selesai ada berapa. Kemudian nanti di total ini. Nah, sebenarnya di sini ada bug, mohon maaf. Bugnya di filter. Nah, seharusnya yang pertama, manajer itu harusnya hanya dapat melihat project mereka sendiri, project yang mereka ikuti. Namun di sini bisa muncul semua. Sebenarnya ini bisa saja sih, misal aplikasi laundry gitu. Nah, bisa filternya, tapi tidak bisa di filter hanya untuk user tertentu. Misalnya, kita hilangkan dulu. Misalnya yang ini, RT ini kita filter by project, kemudian nah, kan ini total tugasnya ada 3, dan ini harus lewat itu ya.
Dan ini ada tugasnya si manajer satu. Bentar. Nah, jadi untuk RT, nah untuk RT kan ada 3 tadi totalnya. Yang tujuh 2, yang selesai satu, dan salah satunya uh, dikerjakan oleh si manajer kita sendiri, yang dikerjakan oleh Azhar sebanyak 2, satu to do dan satu done. Nah, mana tadi? Nah, jika kita filter di sini, seharusnya yang muncul hanya, ini harusnya hanya Azhar saja. Kemudian to-do-nya ini tinggal satu, dan total tugasnya ada 2. Namun ini sayangnya belum terfilter karena kan uh, sejujurnya saya salah memahami soal. Saya kira uh, bentuk laporannya itu berupa ekspor laporan di sini. Gitu. Saya baru sadar ketika tadi hendak mau bikin videonya. Nah, saya coba perbaiki, tapi ternyata waktunya tidak mencukupi. Jadi sementara seadanya dulu, nanti saya fix bugnya. Jika bugnya sudah uh, diperbaiki, akan saya upload video susulan berupa video short YouTube. Nah, kemudian ini untuk filternya. Ini filternya by created at. Jadi tanggal berapa tugas itu dibuat. Nah, berhubung created at itu terisi secara otomatis, jadi created at-nya hanya ada di tanggal 29 saja. Untuk data-data yang sudah ada sekarang gitu. Jika kita start date-nya tanggal 29, ya akan muncul yang tanggal 29 saja. Ya, kita pindah ke 30. Harusnya, nah tinggal satu yang hari ini baru kita create barusan. Ini end date-nya juga bisa kita pakai. Ini harusnya ada validasi ya. Ini biar nggak bisa seperti ini. Harusnya start date selalu lebih kecil daripada end date. Ya, masuk akal, masuk akal. Oke, ini sudah tidak ditemukan. Oke, jadi progress. Oh ya, ininya belum. Nah, ini ekspor laporannya yang ada di kelola tugas ya. Itu mengikuti filternya. Jadi misal ini kita filter proyek RT, kita ekspor. Kita buka. Nah, nggak muncul proyek RT, tugasan pada siapa, judul, statusnya, dan tenggatnya. Itu.
kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk video kali ini ya. Saya mohon maaf bila masih terdapat bug. Insya Allah malam ini saya selesaikan bug tersebut. Karena jujur saya sendiri juga gemas lihatnya, tanggung sekali bugnya. Kelihatannya gampang, tapi kok nggak bisa-bisa gitu. Jadi sudah sementara saya kumpulkan seadanya, nanti saya perbaiki dan akan saya kirim ulang untuk video susulannya berupa video short YouTube itu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jelasan kode program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.